Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11A yang beranggotakan saya Trilutfi Oktavia Naomi. Saya Warnia Priyati. Di sini kami ingin membahas tentang glikolisis dan glikogenolisis. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Adapun prosedur proyek pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu baca dan pahami materi tentang glikogenesis dan glikogenolisis. Yang kedua, amati bagaimana glikogenesis dan glikogenolisis terjadi pada makhluk hidup. Yang ketiga, cari bagaimana proses glikogenesis dan glikogenolisis yang terjadi. Yang keempat, buatlah dan edit video semenarik mungkin. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa sintesis dengan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon. Yang pertama itu insulin, glukagon, dan epinefrin. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan. Maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Dalam sintesis glikogen, 1 ATP dibutuhkan untuk setiap molekul glukosa. Molekul glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat sebagai struktur pembangun glikogen. Glukosa 6-fosfat akan ditambahkan pada molekul glikogen yang sudah ada sehingga glikogen menjadi lebih panjang. Hati mampu menyimpan glikogen sebesar 6% dari massa total hati, sedangkan otot hanya mampu menyimpan glikogen kurang dari 1% saja. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dalam glikogenolisis, glikogen yang disimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glikogenolisis diatur oleh hormon glukagon yang disekresikan pankreas dan epinefrin yang disekresikan ke kelenjar adrenal. Kedua hormon tersebut akan menstimulasi enzim glikogen fosforilase untuk memulai glikogenolisis dan menghambat kerja enzim glikogen sintase atau menghentikan glikogenesis. Glukosa setelah masuk ke dalam sel akan bergabung dengan gugus fosfat radikal menjadi GLU-6P. Fosforilase glukosa tersebut bersifat reversibel. GLU-6P dapat langsung digunakan untuk sumber energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Jika konsumsi karbohidrat berlebihan sehingga intak glukosa melimpah, sedangkan pembongkaran glukosa untuk sumber tenaga berkurang, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen. Glikogenesis diregulasi oleh insulin. Pembentukan glikogen dapat terjadi di semua sel tubuh terutama di hati dan otot, 5-8% dari seluruh sel. Selain itu, glukosa dapat dipecah menjadi asetil CoA, kemudian diubah menjadi lemak yang kemudian disimpan di dalam hati dan jaringan adiposa atau lemak terutama di peritoneum. Contohnya pada saat seorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas seperti latihan olahraga, bekerja yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah menjadi 60 mg per 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar gula dalam darah turun akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Jadi kesimpulannya, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, sedangkan glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Glikogen dan glikogenolisis terjadi di dalam hati dan otot. Hati mampu menyimpan glikogen sebesar 6% dari massa total hati, sedangkan otot hanya mampu menyimpan glikogen kurang dari 1% saja. Sekian penjelasan materi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.